Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan aku Prina untuk sesi ngobrol publik online kita di hari ke-9 Pesta Pendidikan 2019 dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Nah, ada yang bertanya-tanya nggak sih, kenapa khususnya ya yang hari ini mengikuti sesi dari siang, kenapa hari ini ada aku di sini? Padahal seharian ini bukan aku ya moderatornya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya. Tenang, nanti sepanjang sesi ini, sebentar lagi itu akan terjawab. Di mana moderator kita pada hari ini? Apakah aku sedang salah duduk? Atau aku sedang salah jurusan? Oh enggak, itu justru topik kita hari ini yaitu tentang salah jurusan. Nah, sebelum memulai sesi ini aku mau ngingetin untuk teman-teman di luar sana, silakan ajak sebanyak mungkin orang untuk mengikuti ngobrol publik online malam ini, khususnya untuk teman-teman yang sedang bingung karena akan menghadapi pemilihan jurusan, entah itu di SMA, SMK, atau bahkan di kuliah. Nah, boleh ini diajakin untuk bergabung dalam sesi malam ini. Dan untuk teman-teman nanti yang ingin bertanya, boleh banget buat langsung nanya di dalam kolom komentar dan aku akan langsung membantu menanyakannya kepada para narasumber kita malam hari ini. Nah, untuk yang ingin berkontribusi lebih lanjut, boleh banget juga untuk langsung klik donasi di kitabisa.com/kerjabarengan, di mana donasi ini akan sangat membantu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, daripada nggak usah berlama-lama lagi nih, yang udah penasaran siapa pembicara pada malam hari ini? Ada dua orang yang luar biasa, yang sama-sama sudah sangat familiar di mata teman-teman semua. Kita sapa dulu mungkin dari sisi sebelah ujung mungkin ya, yang bertanya-tanya di mana moderator kita hari ini. Kita sapa dulu ada Mbak Julia Jasmine. Hai. Gimana nih Mbak Jasmine, merasakan salah posisi harusnya di sini salah posisi ya, untuk nggak salah jurusan. Untuk nggak salah jurusan ya. Buat yang bertanya-tanya, sebenarnya hari ini aku bertukar dengan Prina karena akan menjadi narasumber di sesi tentang salah jurusan. Ya, betul sekali. Mbak Jasmine ini adalah salah satu teman-teman kita yang berasal dari Youth Manual. Mungkin boleh sedikit menceritakan tentang Youth Manualnya? Ya, Youth Manual itu adalah sebuah platform persiapan kuliah dan karir. Jadi kita punya website di youthmanual.com. Di situ kita bantu siswa dan juga mahasiswa untuk memahami dirinya sih. Jadi ada berbagai modul pengenalan diri, nantinya akan kita cocokkan dengan berbagai jurusan dan profesi yang ada di Indonesia. Gitu. Oh gitu, oke. Malam ini merasakan ditanya-tanya ya Mbak Jasmine ya, biasanya nanya-nanya, akhirnya merasakan duduk di kursi panas ujung sana. Nah, yang lebih luar biasa lagi di antara kita para wanita ini, telah hadir sesosok laki-laki yang sangat istimewa, yang semoga nggak salah jurusan ya. Ada Bapak Dr. Tompi, apa kabar Mas Tompi? Sehat? Sehat. Setelah berjuang melawan kemacetan ya, kemacetan Jakarta ya. Nah, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan hadir dan melawan kemacetan di luar sana. Untuk memulai sesi ini aku ingin nanya dulu nih. Barangkali Mbak Jasmine maupun Mas Tompi punya pengalaman terkait topik kita hari ini yaitu salah jurusan. Mungkin dari Mas Tompi, apakah pernah salah jurusan atau jangan-jangan nggak mau jadi dokter sebenarnya ya? Saya nggak pernah bercita-cita menjadi dokter. Wow. Baru tahu. Lulus SMA, tadinya saya pengen masuk IKJ sebenarnya. Okay. Tapi kata nyokap, kata ibu saya waktu itu, mau jadi apa nanti lulus IKJ gitu, kata orang tua waktu itu ya. Jadi keinginan saya untuk menjadi seniman beneran kandas. Waktu itu wah udah nggak bisa. Terus dipaksa udah kedokteran aja biar ada yang jadi dokter di keluarga. Astaga. Jadi menjadi dokter itu adalah jebakan sebenarnya. Terjebak tapi sekarang bahagia dan menikmati gitu ya. Ya saya kebetulan termasuk tipikal orang yang adaptif gitu. Dicemplungin kemana aja akan berusaha beradaptasi gitu. Jadi ya udah. Waktu menjadi dokter ya awal-awal denial dulu gitu, males-malesan gitu, tapi seiring waktu akhirnya berusaha mencari ini enaknya di mana ya, gitu supaya
yang tadinya salah jurusan jadi benar jurusannya. Oke, jadi dari cerita barusan berarti kalau dari pengalamannya Mas Tompi, dari yang tadinya salah jurusan dan sangat merasa itu kita bisa ya membelokkan ke jurusan yang tepat, asal kita bisa tahu ya apa yang kita sukai, jadi berusaha keluar dari zona nyaman. Ya, karena di setiap bidang saya rasa pasti ada yang kita cari itu bisa di mana aja kan, gitu. Jadi misalnya saya senang masakan manis gitu kan, nggak harus yang manis seperti yang biasa saya makan terus gitu. Even di tempat yang katanya makan nggak ada makanan manis di situ, tapi pasti ada yang mendekati itu. Akhirnya udah dicoba dielaborasi dari situ sih. Wow, baru tahu ya semuanya ya bahwa ternyata seorang dokter Tompi pun Lama pula sekolahnya. merasa, lama ya, terjebaknya untuk waktu yang sangat lama berarti. Dokter umum 6 tahun, paling cepet tuh. Terus saya bedah plastik 5 tahun, jadi total saya sekolah 11 tahun. 11 tahun. Itu Lumayan udah lama ya untuk vonis terjebak ya. Wow. Oke, untuk Mbak Jasmine, apakah juga pernah merasa salah jurusan? Dulu aku sebenarnya terpecah antara dulu aku anak IPS dan terpecah antara komunikasi atau psikologi nih. Ayah ingin tahu komunikasi, psikologi itu keinginan ibu karena ibuku agak lebih vokal. Jadinya ya udah pilih psikologi aja. Tapi di situ aku udah tahu bahwa psikologi kan ada berbagai macam peminatan. Aku udah tahu aku mau ngambilnya peminatan yang misalnya pendidikan, sosial. Aku nggak mau ngambil peminatan yang kayak klinis, mempelajari orang abnormal, itu is not my thing, gitu kan. Oke, masuklah ke psikologi, duduk di hari pertama, tiba-tiba orang akademiknya bilang, yeay, surprise, kita ganti kurikulum, kamu belajar semuanya. Itu agak-agak mengejutkan. Selama 4 tahun perkuliahan tuh struggle banget sih, jadi berarti setengah perkuliahan tuh aku nggak suka, tapi setengah perkuliahan ya suka, bagus-bagus aja. Jadi ya semi salah jurusan mungkin ya bisa dibilang. Semi salah jurusan. Tapi ini buat teman-teman di luar sana yang sudah terlanjur merasa salah jurusan, ada hal yang sangat bisa kita petik nih dari cerita Mbak Jasmine sama Mas Tompi barusan. Bahwa sebenarnya kayak yang poin yang sudah saya sebutkan di awal tadi, kalau kamu yang merasa salah jurusan, tenang. Tetap coba untuk menemukan titik di mana kamu menyukai, karena kayak kata Mas Tompi bilang tadi, nggak semuanya kok setidak kamu suka itu. Coba untuk menemukan apa yang kita sukai sehingga akhirnya kita bisa berjuang sampai akhir ya. Bisa berjuang selama 11 tahun loh, luar biasa, dan selama 4 tahun ya. Luar biasa. Nah, kalau misalnya untuk orang-orang yang salah jurusan nih, itu biasanya terjebaknya gara-gara apa sih? Orang tua Selain sih. tadi karena orang tua, Orang apa tua. cuma murni karena orang tua? Itu kalau buat saya ya pelajarannya adalah ya saya nggak nyalahin orang tua saya, ya maksudnya saya menikmati kesalahan itu menjadi sebuah kenikmatan sekarang kan, tapi maksudnya ada hal lain yang perlu diperhatikan betul, bahwasanya memperdulikan maunya si anak itu nomor 1 sih. Karena udah melewati fase Ya, itu. karena gini ya, saya melihat seandainya, saya nggak tahu sih, kita kan nggak pernah tahu, ini cuma berandai-andai doang. Dengan pencapaian yang saya dapat sekarang, alhamdulillah enak gitu, baik gitu hasilnya. Tapi kan nggak ada yang tahu kalau seandainya dari awal saya tuh udah terjun di bersenian aja. Saya dari dulu tuh pengen jadi, memang kalau antara kalau nggak seni film, dulu tuh pengennya antara film atau musik, antara dua itu pengennya dulu. Cuma karena memang nggak nyemplung ke sana, akhirnya sekarang begitu udah jadi dokter, sekarang saya baru belajar motret, belajar bikin film, belajar ngerjain apa yang saya mau gitu. Nah, seandainya itu bisa saya kerjain dari awal kan mungkin akan lebih cepat larinya gitu ya. Gitu. Jadi emang kita itu, nah ini pelajaran saya buat orang tua juga sih. Saya masukin anak saya ke sekolah internasional, kurikulumnya kurikulum internasional. Begitu saya kasih soal anak lokal, misalnya kurikulum nasional, anak SD Eptanas gitu, anak saya nggak bisa jawab. Karena memang dia nggak belajar itu kan. Terus saya panik, saya ngerasa, aduh anak gue blow on nih. Padahal enggak, dia pinter di materi yang, nah di sini juga ini juga saya rasa jadi masukan juga buat pemerintah kita buat siap gitu. Pemerintah memperbolehkan kurikulum internasional dan kurikulum nasional dipakai di negara ini, artinya konsekuensinya ya harus siap dengan itu, jangan ditreat tumpang tindih kan. Kasihan gitu anak-anak yang sekolah dengan kurikulum internasional tapi diuji dengan kurikulum nasional. Ini kan kayak ibaratnya lo belajar apa diuji apa gitu. Padahal gitu juga kalau dibalik. Anak nasional diuji dengan pelajaran internasional udah pasti kagak lulus. Udah pasti itu. Saya aja ngebaca soal mereka saya bingung gitu.
Belum lagi faktor bahasanya ya. Nah yang lebih parah lagi, ini kejadian baru kemarin nih. Anak saya baru ujian nasional. Ya mereka karena keseharian memang udah biasa ngomong bahasa Inggris. Komentarnya apa coba? Gimana tadi, bisa nggak? Bisa ya bisa gitu. Tapi aneh banget soalnya, kenapa? Kayaknya pakai Google Translate deh. Jadi sesusah apa sih nyari orang yang bisa bahasa Inggris mentranslate itu dengan baik dan benar kan? Jadi buat diketawain sama anak-anak SD gitu, yang memang udah buat mereka bahasa itu udah keseharian gitu. Saya juga nggak ngerti, my English pokoknya sucks, Inggrisnya tuh jelek banget gitu, nggak bagus sama sekali. Cuma kan buat anak-anak sekarang itu jadi penting kan. Saya juga kalau ngomong sama anak bahasa Inggris sering dibenerin gitu. Itu salah ngomongnya. Jadi kita sebel juga. Jadi sebel juga sih. Cuma ya poinnya adalah kita perlu siap gitu. Kita orang tua perlu siap untuk tidak memaksakan anak kita tuh di luar kapasitasnya. Itu yang pertama sih. Kita jangan panik anak kita nggak bisa berhitung gitu. Misal kayak dia nih. Dia ngambil dari awal pengen psikologi misalnya gitu. Buat apa nih belajar kimia dari zaman SMA yang aneh-aneh? Belajar matematika yang aneh-aneh. Penting tahu ya. Jadi memang kita tidak terbiasa, menurut saya nih. Kita tidak terbiasa untuk tahu mana yang nice to know dengan mana yang have to know, yang must. Semuanya harus tahu. Jadi kasihan gitu, nggak kepake. Saya jadi dokter nih. Saya jadi dokter, ternyata nggak semua yang saya pelajarin itu kepake. Ngapain saya belajar tumbuhan berkembang biak untuk tahu proses dia membelah diri? Sekedar tahu aja, tapi kan kalau ujian kita kan detail sekali ya. Nah jadi dalam hal ini penting, dengan background yang benar, kita akan tahu proyeksi ke depannya apa. Jadi nggak salah pilih. Anak itu dari awal tuh harusnya dituntun untuk berjalan sesuai minatnya. Seharusnya begitu sih. Walaupun ini nggak gampang. Saya juga orang tua stres juga ngeliat anak-anak saya nggak bisa, terus lihat anak tetangga yang sekolah di depan rumah, loh kok dia bisa itu ya, anak saya nggak bisa. Beda sih. Nah, sejalan dengan yang Mas Topi ceritain tadi, ada salah satu penonton kita di luar sana yang ingin bergabung lewat sebuah pertanyaan dari Mas GJUWS. Nanya nih, kan tadi Mas Topi bilang kita harus bisa menuntun anak kita nih. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara mengenalkan kepada anak terhadap banyaknya jurusan di luar sana dan kemudian membantu mereka untuk menentukan jurusan yang tepat sesuai dengan dirinya. Kalau saya ngerjain itu dari kecil sih. Kebetulan saya punya 3 anak, yang paling besar sekarang udah SMP kelas 1, kelas 6. Kelas 6 tuh kalau di internasional SMP kelas 1 ya. Terus di bawahnya kelas 5, terus di bawahnya kelas 5, terus sama baru mau naik kelas 1, mau kelas 1. Saya ngenalin dari ngobrol, jadi bukan mau kuliah nanti baru dikasih tahu mau ngambil apa gitu. Nah ini kesalahan saya dulu sih. Saya dulu waktu kecil nggak ada exposure ini. Begitu SMA mau dekat-dekat UMPTN, mau dekat Eptanas terakhir, baru mulai mikir kita mau jadi apa ya? Gue mau jadi apa nih? Mau kuliah apa? Itu salah banget. Nggak cukup waktu sekian bulan buat mutusin mau ngambil apa. Betul. Akhirnya apa? Banyak yang udahlah. Katanya ini keren, katanya. Jadi modal katanya, bukan modal karena pengen. Seharusnya kalau yang sekarang saya kerjain ke anak-anak saya, setiap kita lagi nonton TV, lagi ngobrol, lagi makan, kita ngomong gitu. Nonton film, kita ngomong untuk bikin film itu nggak bisa, saya mau bikin film terus ambil kamera, jadi enggak gitu. Lo harus belajar dulu. Gitu. Nyobain dulu ya? Ada profesi yang namanya filmmaker. Wah seru ya, saya mau jadi filmmaker dong. Tiba-tiba anak saya ngomong gitu yang satu. Ya udah, kalau emang mau jadi filmmaker, sekolahnya filmmaker. Terus kalau harus siapin apa? Dia nanya. Saya harus bisa apa nih untuk jadi filmmaker? Harus nguasain ini. Nah, terus sama dengan anak saya yang kedua, Aisyah yang cewek. Dia pengen menjadi penyanyi. Artinya dia mau tekunin musik gitu katanya. Terus dia nanya, terus kalau menjadi musisi harus jago matematika nggak ya? Saya bilang enggak, tapi kemampuan dasar berhitung harus bisa. Oke, then I'll be a singer, kan dia nggak suka matematika. Tapi kan konsekuensi ini kan nggak gampang kan. Sementara satu sisi kita komit nih. Saya sangat sependapat. Yang lo harus pelajarin adalah yang akan lo pakai. Buat apa pelajarin sesuatu yang lo nggak akan pakai? Sebatas tahu aja. Jadi pada saat kita butuh, kita tahu harus minta tolong kemana, harus buka di mana, gitu. Tapi kan ini nggak gampang gitu. Begitu anak saya bilang, oke, saya nggak akan belajar matematika. Aduh, salah juga ya gimana caranya? Karena dia menjadi terlalu rileks. Sebatas berhitung dia mau, tapi begitu udah ngomongin Pitagoras, udah ngomongin
trigonometri, dia udah males. Tapi satu sisi saya pikir, iya juga dia nggak akan perlu itu juga sih buat jadi musisi. Dia nggak akan bernyanyi dengan hitung-hitungan gitu. Iya bener. Nah menarik itu dari sisi orang tua. Aku mau nanya sama Mbak Jasmine dari sisi anak nih. Mbak Jasmine sendiri dulu ngerasa nggak sih kalau udah diperkenalkan sama orang tua nih tentang dua keinginan orang tua dan sudah tahu ada jurusan lain di luar sana, atau emang karena orang tua pengennya psikolog dan komunikasi, pas mau kuliah cuma taunya 2 jurusan itu gitu? Oh, enggak sih. Sebenarnya diskusi tentang kayak milih jurusan itu aku juga udah ada dari sejak aku kelas 2. Dan menurutku aku cukup beruntung, maksudnya orang tua aku cukup terbuka dan berbagai pilihan jurusan. Di ujungnya emang akhirnya cuma 2 yang itu tuh. Tapi sebelum-sebelumnya ada banyak banget pertimbangan jurusan-jurusan lain. Tapi yang pengen aku highlight di sini, kadang tuh orang jadi salah jurusan sebenarnya karena dia nggak eksplorasi sih. Dia nggak tahu bahwa di luar sana ada jurusan lain loh selain yang namanya akuntansi, yang namanya misalnya kayak psikologi, ekonomi, dokter hukum. gitu ya. Kayak sekarang tuh ada jurusan namanya cyber security, digital marketing, digital business. Itu yang kadang anak nggak tahu, orang tua apalagi. Jadi aku sering banget nemuin kasus juga di mana anak-anak misalnya dilarang sama orang tuanya jurusan IT, katanya IT nggak ada prospeknya. Soalnya di masa depan semua orang nanti bisa IT, kamu ntar nggak dapat kerjaan apa-apa. Jadi itu sih yang sebenarnya pingin dibenerin oleh Youth Manual. Jadi kita juga di platform kita itu ada jurusan lebih dari 500 jurusan, dan di situ kita dari jurusan yang standar akuntansi sampai jurusan yang kayak tadi cyber security ataupun jurusan kayak animasi, itu ada semua di situ. Karena untuk menjelaskan, hey jurusan ini nanti kerjanya kan kayak gini loh, kamu udah ngecek belum? Agar ada diskusi sih sama orang tua juga. Oke, berarti dari perspektif orang tua dan dari sisi anak tadi, sebenarnya kita bisa simpulin bahwa mengenai pertanyaan dari Mas GJ tadi, pengenalan jurusan kepada anak itu nggak murni tugas orang tua juga sebenarnya, apalagi dengan sistem informasi yang sudah sangat luar biasa saat ini ya. Jadi kayak mungkin orang tua bisa membantu anak untuk mendidik anak untuk menjadi lebih kritis. Jadi nggak semua informasi semata-mata harus dari orang tua. Tapi anak juga bisa didorong untuk mencari informasi sendiri. Kayak Mas Tompi tadi, mungkin orang tua bisa bantu buat mengarahkan, tapi mungkin bisa lebih eksplorasi tadi lagi ya. Nah oke, ini ada lagi yang bergabung dari teman-teman Youth Manual, para penonton dari live Youth Manual. Ada Ellen Alfi nanya, Kak gimana ya cara kita bilang ke ortu kalau kita nggak nyaman sama jurusan sekarang? Ini salah satu korban salah jurusan kayak ini Mas Tompi. Ada nasihat nggak untuk dia? Mas Tompi bisa dari perspektif orang tua nih gimana? Apa yang dirasain? Kalau saya sih saran ngomong sesegera mungkin sih. Oke. Setuju. Ngomong sesegera mungkin sebelum waktunya. Waktu itu nggak bisa dibayar sih. Kita nggak bisa balik waktu. Jadi jangan terlanjur udah mau lulus baru ngomong sebenarnya gue nggak di sini sih. Sayang kan? Iya, betul. Jadi kalau emang oke coba gitu, coba setahun, nggak nyaman get out. Kalau emang nggak bisa berkembang situ, ngapain dipaksain gitu? Betul. Dan sebenarnya orang tua pun berarti di sini untuk orang tua yang nonton ya harus juga lebih terbuka ya sama anak ya. Jadi komunikasi dua arah. Sekarang profesi apapun akan jadi duit kok kalau memang mikirnya duit ya. Profesi apapun akan jadi duit asal tahu gitu. Nah sekarang kan ada 2 pilihan, mau jadi money maker atau cuma ngejemput duit yang udah ada aja nih. Artinya jadi karyawan doang gitu. Kalau money maker ya dia harus menciptakan sesuatu gitu. Peluang, semua orang punya kesempatan peluang. Zaman sekarang berasa banget kok. Zaman dengan teknologi seperti sekarang, internet udah di mana-mana, era informasi terbuka gitu. Orang punya kesempatan yang sama. Contoh di musik nih. Zaman dulu kita bermusik, yang terkontrak sama label itu punya kesempatan lebih. Oh, sekarang dulu ya, karena yang bisa ngedistribute mereka, yang bisa masukin ke TV radio mereka. Sekarang udah nggak ngaruh. Sekarang Glenn Fredly launching album, Tompi launching album, sama aja dengan si Joko launching album. Tinggal rakyat yang akan nentuin, masyarakat yang akan nentuin, gue suka nggak? Gitu, karena dia nonton, dia yang milih mau nonton apa. Bukan lagi, kalau dulu kan dicokokin. Dia buka TV, dia cuma punya TV nih. Dia buka TV, dia dijejelin lagu saya, terus lama-lama dari nggak suka jadi suka. Ya kan, kalau sekarang enggak. Dia milih, gue mau denger siapa nih. Gitu, jadi bener-bener orang yang menentukan mau apa gitu.
Oke. Nah Mbak Jasmine, aku mau nanya nih terkait pertanyaan tadi juga. Mbak Jasmine kan sempat ngerasa semi salah jurusan ya. Nah apa yang membuat Mbak Jasmine di tengah antara nyaman nggak nyaman tadi untuk nggak ngomong sama orang tua untuk pindah jurusan? Atau apa yang membuat Mbak Jasmine jadi memilih untuk oke aku bertahan untuk memaksimalkan yang tadi yang aku suka banget, dan ada yang nggak suka kan tadi soalnya. Oke. Jadi sebenarnya kalau ketika salah jurusan, kalau misalnya udah parah banget sih, emang mungkin harus get out dan apa ya namanya? Tapi punya plan, bukan keluar tapi terus nggak tahu malah ngawang-ngawang nggak tahu mau ngapain. Jadi Kayak yang penting keluar dulu gitu ya. iya jangan gitu. Jangan Jadi kayak gitu sebelum ya. keluar kamu udah harus tahu mau ngapain dulu nih. Jadi lebih jelas lah ibaratnya. Dan orang tua pun mungkin bisa lebih ridho gitu ya untuk ngelepasin misalnya kamu dari jurusan tersebut. Kalau dalam hal aku setengah dari mata kuliah aku nggak suka, tapi setengah lagi aku suka. Jadi mungkin alasan tetap bertahan ya karena ada mata kuliah masih aku suka. Yang nggak suka itu sebenarnya caranya dari mata kuliah nggak suka tuh aku lupakan dengan cara ikutan kayak kegiatan di luar sih. Jadi banyak kegiatan-kegiatan non akademis kayak ekskulnya di kampus itu yang seru-seru dan itu yang membuatku oke, ya gampang lah ngelupain si mata kuliah ini misalnya lagi suntuk banget. Abis ini ada kumpul-kumpul organisasi jadi lupa lah sama capeknya kayak gitu sih. Oke, nah ini hari ini banyak banget nih orang-orang yang ngerasa salah jurusan di luar sana ataupun lagi bingung memilih jurusan bergabung sama kita. Ada PWD Mitch. Siapapun di luar sana yang namanya demikian. Ajaib. Kak, aku bingung nih mau ikutin jurusan dari minat pribadi atau keinginan orang tua ya Kak? Karena finansial yang jadi masalahnya. Jadi karena finansial aku jadi harus terus ikutin minat. Jadi aku harus ikutin minatku atau orang tua saat itu dihadapkan dengan masalah finansial tadi. Berat ya. Mungkin Mbak Jasmine ada yang pernah dapat curhatan dari remaja yang konsultasi sama Youth Manual? Cukup sering. Emang finansial ada beberapa kasus yang dia jadi masalah buat anak-anak curhatan. Tapi kalau misalnya pertama kita sampingkan dulu finansialnya, harus ikutin minatku apa orang tua. Minat kamu sih. Karena yang akan menjalani hidup adalah kamu. Karena yang kuliah kamu sih, bukan orang tua. Tapi bukan berarti kita tutup kuping juga. Mungkin orang tua ada saran dan kita maksudnya perlu pertimbangkan juga sih. Perlu tahu pertimbangannya apa. Kadang ada anak yang ngotot pingin jurusan ini tapi orang tuanya pingin dia jurusan B, dan menurutku kalau ngeliat dari hasil assessmentnya dia tuh lebih cocok emang sesuai keinginan orang tuanya sih. Kadang ada masalah karena anaknya sebenarnya nggak kenal banget sama dirinya sendiri kayak apa. Jadi pertama kenalin dulu diri kamu tuh maunya apa, terus habis itu baru bisa komunikasikan dengan orang tua dan mungkin bisa cari jalan tengahnya juga sih. Terkait finansial sebenarnya nggak perlu takut karena sebenarnya di kampus itu tuh banyak banget beasiswa sih. Beasiswa dari yang beasiswa untuk yang memang siswa berprestasi sampai beasiswa yang emang untuk orang yang kurang mampu gitu. Dan aku rasa ya, gimana ya, kalau ada kemauan dan bisa juga kok minta untuk keringanan dari kampusnya tersebut. Yang penting kayak kata Mbak Jasmine tadi kali ya, kamu punya plan dulu tentang hidupmu seperti apa. Kalau emang yakin mau jurusan itu, ya bikin plan masalah keuangan akan seperti apa cara penyelesaiannya. Jadi orang tua juga jadi yakin dan percaya karena kamu punya plan yang pasti gitu kali ya. Nah ini ada lagi yang, waduh malam ini banyak banget yang salah jurusan bergabung sama kita nih Mas Tommy nih. Ada Etrahayu Sari 240. Gimana sih cara lihat jurusan itu cocok sama kita? Gimana Mas Tommy? Simple sih ya, suka aja dulu, mulai dari suka. Sesederhana suka ya? Ya. Kerjain yang kita suka gitu. Terus kalau minatnya udah di situ udah pasti cocok lah. Nah, ngomongin soal minat, kadang masih banyak nih mitos atau fakta di luar sana yang berpikir bahwa kita itu harus kerja ataupun kuliah sesuai passion. Itu setuju nggak Mas Tom? Aku banget, karena once kita kerja dengan passion, kita nggak berasa kerja. Termasuk dengan kuliah kayak gitu ya, harus milih. Berasa lagi sesuai main-main passion. orang passion di situ. Seneng gitu. aja gitu, kayak apa ya, kayak kebayang nggak sih kalau anak kita tuh main game tuh dia bisa nggak tidur karena main game. Iya kan? Ya itu kan karena passionnya lagi demen main game. Nah bayangkan kalau passion di pekerjaannya begitu gitu. Saya kebetulan passion saya tuh motong-motong orang misalnya. Astaga, serem ya? Jadi waktu saya nggak lagi ngerjain operasi, saya enjoy banget.
mulai dari ngiris, nyusun semuanya tuh saya senang aja gitu. Jadi nggak ngerasa capek. Capeknya tuh justru waktu udah wrap, udah bungkus, pasien pulang, aduh capek banget hari ini. Oh, baru berasa. Gitu, begitu nggak ketemu barangnya baru capek. Waktu lagi ngerjain nggak berasa. Saya pernah nyambung tangan itu kerja sampai 10 sampai 12 jam non-stop. Dan nggak berasa gitu. Jadi tangan dipotong samurai gitu, kita sambung. 10 sampai 12 jam non-stop. Oke. Mas Tompi, ini Mas Tompi nggak kerasa, satu studio ngerasa tangannya dipotong Kayak ngilu ya. Oke. Oh gitu, berarti sebenarnya passion ini menjadi satu hal yang patut sangat dipertimbangkan. Itu first thing sih. First thing, cuma belajar dari pengalaman Mas Tompi tadi juga ya, walaupun mungkin itu bukan passion kita, bukan berarti kita nggak bisa berjuang loh sampai akhir di sana. Kita cuma perlu menemukan zona nyaman kita. Cari titik sukanya. Cari titik sukanya yang paling penting. Kalau emang ada yang bisa kita sukai, kenapa nggak kita bertahan? Toh nanti passion itu kayak Mas Tompi, passion seninya tetap bisa tersalurkan berdampingan kok dengan hal yang tadi kamu kira salah jurusan dan akhirnya bisa kamu nikmati. Mbak Jasmine, ngomongin soal passion juga, banyak ya remaja di luar sana yang galau dengan hal yang sama ini. Sebenarnya pengen aku highlight juga, kadang ini sih, kadang orang tuh ngerasa udah apa-apa udah keburu defensif. Misalnya aku tuh anaknya nggak suka sama sesuatu, jadi ya udah aku nggak akan suka selamanya. Hei, kamu tuh nggak suka apa belum nyoba doang sebenarnya. Jadi menarik dari kisahnya Mas Tompi bahwa di awal sebenarnya kedokteran gak begitu suka kan, tapi begitu udah nyemplung ya ternyata jadi suka tuh, malah jadi sebuah passion, motong-motong orang gitu loh. Motong-motong jadi salah konteks. Enggak, sebenarnya gini ya, itu passionnya ternyata kan karena saya kan senang berkesenian, saya senang nyusun sesuatu gitu. Jadi ternyata menyusun itu, pekerjaan menyusun, membuat sesuatu yang indah itu nggak harus ngelukis gitu, nggak harus bikin lagu gitu. Ternyata di badan orang pun bisa digituin kan. Jadi pas saya masuk ke bedah plastik tuh cocok gitu. Oke. Nah, buat teman-teman yang masih banyak kegalauan, sayang banget nih sesi kita udah mau berakhir. Ternyata nggak kerasa ya 30 menit ngomongin salah jurusan. Tapi nggak usah khawatir. Untuk yang masih galau, kayak tadi Mbak Jasmine bilang, Mbak Jasmine ada Yacht Manual yang siap untuk membantu para pencari atau para pelaku yang akan masuk ke jurusan-jurusan di luar sana untuk bisa menemukan jurusan yang tepat, karena tadi ada penjelasan dari 500 jurusan ya. Nah, jadi nanti untuk yang masih penasaran bisa langsung gabung ke Yacht Manual untuk melanjutkan dengan Mbak Jasmine, langsung juga di Yacht Manual. Untuk malam ini, hal yang perlu kita catat adalah bahwa kamu nggak usah panik kalau emang kamu salah jurusan atau memang takdir menempatkan kamu di jurusan itu. Yang salah itu bisa kita perbaiki kok. Selama kayak kata Mas Tompi tadi, ingat cari poin yang kamu suka, pindahlah dari zona nyaman kamu untuk menjadikan zona tidak nyaman itu nyaman. Karena kayak kata Mbak Jasmine, kamu nggak suka atau emang belum dicoba. Dan untuk para orang tua di luar sana, ingat juga bahwa yang akan menjalani masa depan adalah anak kita. Jadi sebaiknya kita mengambil peran mendampingi, bukan untuk mengarahkan dengan pasti gitu. Nah, untuk teman-teman, aku nggak capek-capek ngingetin, kesempatan sangat terbuka luas untuk teman-teman yang ingin berpartisipasi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan membantu 500 komunitas dan organisasi di bawah jaringan semua guru untuk bisa berkembang menjadi lebih baik dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Caranya gampang, kamu tinggal klik donasi di kitabisa.com/kerjabarengan. Dan jangan lupa setelah ini akan ada sesi terakhir untuk hari ini. Dan tenang, untuk yang udah kangen dengan Mbak Jasmine akan berpindah dari salah jurusan di sana ke posisi saya untuk di sesi ngobrol publik online jam 8 malam ini. Akan ketemu lagi dengan Mbak Jasmine dengan tema yang juga sangat menarik, yaitu tentang remaja berdampak. Jadi jangan kemana-mana karena dalam setengah jam ke depan akan ada Mbak Jasmine yang menemani teman-teman semua. Terima kasih kepada Mas Tompi yang sudah hadir malam ini, Mbak Jasmine yang sudah berbagi cerita dan tentang Yacht Manualnya juga. Semoga bermanfaat dan selamat malam. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar
bermakna.